Kami, jurnalis Kompas TV, tidak hanya melaporkan kondisi terkini di titik-titik pantau mudik 2022. Tapi kami juga punya cerita sendiri ya Put, di balik peliputan yang dilakukan di tahun ini. Apa aja Put? Benar, liputan mudik punya cerita tersendiri bagi kami. Saya 14 hari di lapangan, wah pokoknya ceritanya banyak banget. Tapi yang pasti yaitu momen haru, momen syukur itu yang ngena banget nih di prosesnya selama saya liputan gitu. Nah tapi sebenarnya ceritanya kayaknya bukan dari saya sendiri deh Sisko. Tapi dari rekan saya yang dari tadi juga menemani di sebelah kiri ini juga ada nih cerita tersendiri. Iya kan? Saya punya buktinya nih. Kalau Francisco Donasiano ini sempat liputan ataupun juga menjaga kondisi lalu lintas, mengecek bagaimana kondisi lalu lintas di kilometer 47 tol Jakarta Cikampek dan bajunya nggak pernah ganti. Saya punya buktinya, jangan dibantah dulu, namanya wartawan pasti punya bukti kan ya. Ini dia buktinya. 28 April 2022, bajunya hijau. Menuju ke arah Jakarta. Sehingga bagi masyarakat, kemudian khususnya kendaraan pribadi itu bisa menggunakan jalur tersebut, Glenis dan juga saudara. Khususnya dari kilometer 28 April, backgroundnya sudah gelap, kemejanya masih hijau. Kalau kami pantau sejumlah kendaraan pribadi ataupun kendaraan pengangkut, mestinya untuk sudah ganti tanggalnya, bajunya masih belum juga ganti. Malam tadi, namun nyatanya karena adanya peningkatan volume kendaraan, biasanya kemudian akhirnya baru ganti ketika background sudah gelap dan tanggal juga sudah ganti. Ini ceritanya gimana sih? Masyarakat ataupun jumlah volume kendaraan kemudian yang melintas. Jadi Putu, walaupun baju udah ganti-ganti, warna kulitnya udah ganti ini kena panas matahari ya. Tapi bajunya sebenarnya udah dibawa saat perjalanan. Tapi bayangkan, kena kontraflow drivernya, dikeluarkan di Cikampek lewat arteri Karawang. Macetnya sampai 6 jam, baru bisa ganti baju malam hari. Jadi kebayangkan, tapi justru dengan adanya informasi ini bisa disampaikan ke masyarakat bahwa tidak hanya di tol Jakarta Cikampek kilometer 47 saja yang ramai, padat oleh kendaraan. Tapi di jalur arteri pun juga dipadati oleh para pemudik. Tentunya ini yang juga menjadi catatan juga sebenarnya Putu. Nah, tapi masalah keluarga Putu. Keluarga Putu juga lebih menarik ini. Bisa-bisanya ketemu di jalan tol. Coba cerita dulu gimana. Atau enggak kita lihat deh dulu deh cuplikannya seperti apa. 14 hari saya berkesempatan untuk melaporkan situasi terkini tentang arus mudik dan juga arus balik di jalur utara Pulau Jawa. Beragam hal saya laporkan. Mulai dari kondisi lalu lintas, aktivitas para pemudik, hingga kuliner lezat khas kota Cirebon. Tapi siapa sangka ternyata di sela-sela peliputan saya justru bertemu dengan keluarga saya yang juga akan pulang kampung. Halo Sobat Kompas TV, saya ini Putu Trisnanda, salah satu reporter yang bertugas pada Mudik 2022. Nah, jadi tahun ini saya berkesempatan untuk bisa meliput dan juga melaporkan secara langsung bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di gerbang tol Palimanan, tepatnya di Kabupaten Cirebon di KM 188. Tapi terlepas dari semua proses liputan yang saya lakukan, ternyata hari ini ada hal yang mengejutkan. Ternyata bukan hanya warga Indonesia saja yang saya liput dan menjadi bagian dari para pemudik, tapi ada keluarga saya juga yang ikut mudik di tahun 2022 ini. Assalamualaikum. Halo dong, halo. Halo. Selamat siang. Oke, nih Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Iwayan Bambang Sutrisno. Iwayan Bambang Sutrisno, ya bapak saya sendiri ya, itu Anda ya. Meski kali ini lagi-lagi tak bisa ikut mudik ke Solo untuk bertemu dengan Eyang Uti, tetapi obrolan santai yang berhasil saya rekam ternyata cukup mengobati rindu dan juga jadi bekal sebagai penguat selama proses peliputan. Ini saya juga dibekelin satu bantal buat liputan di Palimanan, biar selain jadi obat selain jadi obat pelepas rindu, tapi juga biar gak sakit leher ya Bunda ya di tol Palimanan ini. Dadah, hati-hati ya di jalan. Dadah. Putu, kita klarifikasi nih. Di video yang viral di media sosial, 4 juta penonton di kanal YouTube Kompas TV. Ini settingan atau enggak? Yang pasti jawabannya adalah enggak. Karena video itu saya bikin secara spontan, mumpung ketemu dengan keluarga dan ketika juga saya lagi bekerja. Jadi saya bikin spontan dan tiba-tiba viral.
Dan Itu aja kemudian ditiru dan diparodikan. Berarti ini tandanya kamu sukses banget sih. Mencuri perhatian penonton Indonesia. Terima kasih Francisco. Tapi ada kisah menarik lagi nggak sih gitu. Put? Soal TikTok lainnya? Kalau soal TikTok ada sih, saya berkesempatan untuk akhirnya bisa ngajak Pak Menteri Perhubungan nih, Pak Budi Karya Sumadi bersama dengan rombongannya untuk bikin TikTok. Nah ini nih, saya juga punya cuplikan TikToknya kalau Sisko mau lihat. Mr. Meth, you know how we do. Se acabó. Waduh, ternyata Pak Budi Karya Sumadi luas juga ya Put ya. Betul, saya ajak minder jadinya karena ternyata beliau lebih jago gitu. One take oke loh Sisko itu, Wow. sekali take langsung jadi. Putu, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah. Kemudian berbagai pihak, mulai dari TNI Polri yang nggak kenal capek mengurai kemacetan di titik-titik yang macet saat mudik 2022. Juga PT Jasa Marga selaku penyedia jasa layanan tol. Ya Sisko, tapi ada satu nih yang nggak boleh dilupain loh, ucapan terima kasih yang paling besar tentu saja disampaikan kepada masyarakat yang sudah patuh sehingga bisa terselenggara mudik aman dan juga mudik sehat 2022.